Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mewarnai pasir gambar gadis cantik bertopi. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong tentang topi, yuk kita cari tahu sedikit tentang sejarah topi yang sering digunakan sebagai penutup kepala. Sama halnya dengan berbagai benda-benda yang bisa kita lihat sehari-hari di dekat kita, topi awalnya diciptakan untuk berbagai macam tujuan. Tak hanya untuk menutup kepala, topi dulunya digunakan sebagai aksesoris hingga perlengkapan seremonial dan keperluan agama. Kini topi banyak dipergunakan sebagai identitas profesi hingga jadi aksesoris fashion yang digunakan oleh berbagai usia. Sebuah catatan sejarah tertua mencatat bahwa topi sudah dikenal sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan para arkeolog banyak yang berpendapat bahwa sebuah temuan sejarah masa Paleolitik 26.000 tahun lalu bernama Venus of Presempoi menggambarkan topi. Selain itu, topi juga ditemukan dalam bentuk lukisan pada sebuah makam di Mesir. Lukisan itu menggambarkan seorang laki-laki yang menggunakan topi jerami berbentuk kerucut pada 3200 sebelum Masehi. Para penduduk Mesopotamia kuno sering menggunakan topi kerucut terbalik yang mirip seperti vas. Sedangkan di wilayah Yunani dan Roma dikenal juga topi bernama pileus atau Phrygian cap yang berbentuk mirip batok kelapa sederhana. Pileus banyak digunakan oleh budak yang susah merdeka dan banyak digunakan selama masa perang revolusi sebagai simbol perjuangan kebebasan melawan kaum elit monarki. Nah, teman-teman, topi yang awalnya dipergunakan sebagai perlengkapan perang hingga alat pelindung kepala, pada masa abad pertengahan topi digunakan sebagai salah satu aksesoris pelengkap pakaian. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah mendengar nama henin? Henin merupakan hiasan kepala yang berbentuk kerucut menara atau kerucut teropong dipakai hingga akhir abad pertengahan oleh perempuan Eropa dari kelas bangsawan. Pada pertengahan abad ke-19, perempuan mulai menggunakan bonet yang bentuknya lebih besar dengan berbagai hiasan seperti bunga, pita, hingga bulu yang cantik. Tradisi mengenakan topi juga harus dilakukan ketika menonton acara pacuan kuda berasal dari Royal Ascot di Inggris. Semua tamu yang hadir diwajibkan mengenakan topi, dan tradisi ini diadopsi juga oleh Amerika Serikat pada acara balap kuda yang dilakukan di Kentucky Derby. Pada tahun 1980-an dan awal-awal abad 21, topi-topi modern mulai banyak diproduksi dan menarik perhatian kaum muda untuk mengikuti mode fashion terbaru. Perkembangan topi selain memiliki fungsi sebagai pelindung kepala juga memiliki tujuan tertentu. Contohnya seperti hard hat adalah topi keras yang melindungi kepala para pekerja konstruksi dari cedera oleh benda yang jatuh. Contoh lainnya adalah Costundian helmet pada polisi Inggris yang berfungsi melindungi kepala petugas. Juga ada sun hat yang berfungsi sebagai topi untuk melindungi wajah dan bahu dari terik matahari. Lalu ada topi koboi yang digunakan untuk melindungi dari terik matahari dan hujan. Kemudian topi bulu, usanka dengan penutup telinga yang menjaga kepala dan telinga agar tetap hangat. Ada juga beberapa topi yang dikenakan untuk keperluan upacara seperti topi toga yang dipakai selama upacara kelulusan universitas. Beberapa topi yang dikenakan oleh anggota profesi tertentu seperti topi dikenakan oleh koki. Selain itu, ada beberapa topi yang memiliki fungsi keagamaan seperti
mitres dikenakan oleh uskup, turban dikenakan oleh sikh, dan peci yang dikenakan oleh lelaki muslim. Seiring dengan perkembangan fashion, maka banyak bermunculan topi terlepas dari asal-usulnya. Seperti misalnya, ada topi baseball yang merupakan bagian dari seragam baseball. Karena memiliki fungsi dan desain yang sederhana, topi baseball akhirnya digunakan oleh cabang olahraga lainnya. Nah, teman-teman, itu tadi sejarah singkat mengenai topi.